Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas B semester 3. Di sini kami akan membuat sebuah podcast yang berjudul tentang psikologi kepribadian untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi kepribadian dengan dosen pengampu Pupus Nur Fatimah MPD. Baik, saya di sini sebagai pewawancara. Nama saya Nela Safitri dan ini saya Gita Melisa sebagai narasumber. Baik, langsung saja kita akan melakukan dan berbincang-bincang seru tentang terus ya. Baik, Mbak Dita. Apa kabar Mbak Dita? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Kalau Mbak Dita sendiri, alhamdulillah saya juga baik dan alhamdulillah masih diberi kesehatan. Karena kita bisa ngobrol dan berbincang-bincang dengan santai. Langsung saja Mbak Dita, saya akan bertanya kepada Mbak Dita hal-hal yang mungkin cukup banyak pertanyaannya. Pertama ya Mbak, pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, coba ceritain tentang Mbak Dita itu gimana sih gitu, aku pengen tahu. Baik, nama saya Dita Melisa. Saya lahir di Brebes 20 Oktober 2004 hari Selasa. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Adik yang pertama perempuan kelas 1 SMP dan adik yang kedua masih TK umur 4 tahun. Masih kecil ya. Ya. Saya berdomisili sekarang di Desa Pegunungan. Aku anak saya di Inggris. Sekarang sedang pendidikan strata 1 dengan jurusan pendidikan Islam. Sekarang semester 3. Menurut Mbak Dita, siapa sih yang peduli dengan kita? Peduli dengan diri saya sendiri sebenarnya orang tua, mama sama bapak saya. Terus adik saya juga, intinya keluarga saya. Tetapi seiring berjalannya waktu, sebenarnya sih keluarga atau orang tua itu peduli ke diri aku itu hanya sebagian. Yang lebih peduli pada diri sendiri adalah diri sendiri. Berarti ketika diri sendiri ya. Iya. Berarti ini itu tidak boleh berarti kata tidak ada. Ada kata belum apa-apa, ada kata-kata guys. Apa sih definisi cinta sendiri menurut Mbak? Cinta itu apa? Itu kuat banget. Ya, bisa didefinisikan seperti itu. Terus juga pasangan, teman juga. Berarti tentunya cinta keluarga, pasangan maupun teman itu berbeda ya? Ya, beda seperti itu. Kita lanjut boleh? Boleh. Apa Mbak Dita tuh mencintai kepribadiannya atau mencintai diri sendiri? Kalau sendiri sebenarnya mencintai sebenarnya ya, tapi kadang diri saya sendiri tuh terasa sampai dengan diri saya sendiri terlalu memikirkan orang lain, jadi belum sebelumnya mencintai diri saya sendiri. Kemana sih Mbak Dita harus kembali saat Mbak Dita tuh merasa baik-baik aja? Mbak Dita tuh lama saya sendiri tidak pernah bercerita apapun berapa sayang yang saya rasakan, tapi kadang saya terkenal saya ajak untuk mendengarkan cerita saya, terus yang menurut karena emang dari diri saya sendiri tidak bisa mengambil sesuatu yang membuat diri saya jadi stres. Lalu tempat ternyaman untuk pulang ke mana? Kalau untuk pulang ke rumah, tapi sebenarnya sama aja sih, mau di luar mau di rumah sama aja. Tapi lebih suka masih melakukan perjalanan ke kamu yang di keluar atau pergi ke kampus, mengalami diri ya di kampus atau mata pergi di apa gitu. Kalau tidak gitu aja. Jadi seperti ini yang tipe yang suka menyendiri. Enggak Fat? Ya boleh juga. Yang juga sih. Kalau ada banyak orang di dunia ini, Mbak Dita tuh akan memilih pacar, pasangan, sahabat, atau keluarga. Karena keluarga itu asal saya berada. Ya saya ada karena keluarga gitu. Ya karena saya ada di sini dan terus bertahan sampai berpuluhan tahun itu karena keluarga saya. Karena walaupun mau salah apapun saya pernah membuat orang tua kecewa pun orang tua tetap benar saya. Berarti Mbak Dita lebih memilih keluarga. Ya untuk saat ini apa untuk kedepannya juga harus memilih keluarga ini saat ini. Untuk pasangan seperti pacar ya. Tapi sebenarnya saya belum membutuhkan dia saat ini, belum terlalu gitu. Tapi karena gaya hadir, juga gaya hadir untuk menemani kursi saya katanya. Ini ada Allah sama Allah. Ya jadi kayak gak mau saya sebenarnya. Jadi dia nggak apa-apa nih. Yang nggak perlu aja. Kalau jangan perlu sakit loh. Jadi saya bilang, apakah Mbak Dita udah menghargai orang lain? Saya menghargai orang lain, saya masih bisa dengan cara saya itu tadi, terus ada cara saya
Gitu terus melakukan yang terbaik untuk orang itu, membuat intinya menghargai dengan cara seperti itu tadi, jujur, melakukan hal terbaik, itu hal yang baik. Terus seperti itu. Apakah Mbak Dita masih berpaku atau masih bergantung pada perkataan orang lain? Kalau dulu melihat sering, kalau ada perkataan orang lain buat saya tersinggung, saya marah tapi bukan di depan orangnya, saya marah tuh di ya gimana ya? Sampai gimana tuh marahnya, apa di meja, apa meja di kaca, apa enggak cuman gitu gitu gitu. Terus ada aksinya ya. Ya habis itu cuma nangis di dalam kamar dan merenungi kenapa orang itu mau ngomongin saya. Kenapa orang itu ya gitu pada saya gitu ya. Terus apa yang impresi gini, apa yang salah dari saya. Apa Mbak Dita termasuk orang yang baik atau orang yang jahat? Sebenarnya sih kalau di sebelumnya baik, karena namanya manusia ya pasti ada baiknya ada salahnya. Iya. Terus yang tadi yang kayak yang terpaku pada perkataan orang lain itu untuk sekarang sebenarnya misalkan saya dikritik ya, terus ada orang yang mungkin bukan hanya sekedar omongan ya, dia itu sama ada teman sekitarku lihatku kelihatannya baik banget, itu saya tinggi selain itu karena mungkin hanya ada lain seperti omongan juga, saya tersinggung tapi saya gitu tidak ngomong gitu, tapi saya seperti merasa gini apa yang saya begini saya karena kan ya apa orang itu kan yang belum bangun banyak orang kan kalau untuk jadi orang baik itu sebenarnya baik ya. Saya itu belum sepenuhnya baik, tapi saya akan melakukan hal yang baik. Terus saya nggak mau melakukan. Jadi walaupun kalau orang tersebut bersikap buruk terhadap Mbak, kamu akan bersikap baik. Ya, karena dia walaupun dia Mbak pasti tidak tahu lah kalau bersikapnya itu seperti gimana, apa Mbak akan lebih baik apa saya kan kuku ya. Iya. Seperti itu ini kalian. Kan orang yang saya terbuka sayangan pada orang yang tahu beberapa hadiah atau beberapa dan saya pernah itu untuk yang seperti itu. Jadi saya karena ketipuannya itu sudah ketahuan, jadi saya tapi saya tidak bisa jadi langsung cut off. Iya. Nah, apakah setiap perkataan yang Mbak Dita sampaikan di sini itu benar-benar dari hati atau hanya sekedar jawaban semangat? Kalau untuk paling ya, iya. Jadi itu benar-benar dari hati dan saya dari hati karena dan kedua, ada saatnya dunia terlalu kejam buat Mbak Dita atau Mbak Dita yang memilih menghilang atau Mbak Dita yang bertahan masalah saya sih kalau merasa dan saya merasa tidak kuat ya dengan dunia ini. Saya pernah berpikir untuk bunuh diri. Ya Allah, Mbak istighfar Mbak, astagfirullahaladzim, jangan sampai ini. Tapi saya ingin juga bunuh diri. Itu bunuh diri itu kan yang gitu ya. Selain itu saya mungkin niat saya itu tidak baik-baik aja, biasanya itu belum saya. Jadi saya itu kayak berpikiran pengen kabur dari rumah, tapi saya bingung mau kabur kemana dan mikir saya masih sekolah, biaya masih dibutuhkan, maksudnya masih membutuhkan biaya, masih butuh orang tua untuk membiayai sekolah saya. Ya, dunia terlalu kejam buat Mbak Dita. Ada saatnya dunia terlalu kejam untuk Mbak Dita. Apakah Mbak Dita mau masuk ke Mbak Dita? Kalau sering kali ya, dulunya sering kali ingin menghilang dari dunia ini. Tapi kalau menghilang kan aktif. Tapi saya belum sempat belum nggak tahu ya kapan. Tapi seringkali kan saya merasakan itu di keluarga saya sendiri. Jadi saya seringkali berpikir untuk begini, tapi saya tahu responnya kalau begini. Jadi itu mati yang diberi oleh Allah dan mati dengan bunuh diri itu yang terjadi tidak bisa. Yang kedua saya berpikiran untuk kabur ke rumah. Saya pikir meskipun saya mempunyai 4 tahun dan saya ikut gunung sama bapak saya, tapi saya pernah berjalan untuk kabur ke rumah dia bapak saya. Tapi saya tidak merasa nyaman di situ. Jadi selain itu saya pikir saya itu masih membutuhkan orang tua karena saya masih sekolah, saya masih butuh
potongan dari orang tua seperti biaya ataupun biaya hidup, biaya kuliah atau biaya hidup. Terus kalau misalkan saya kebutuhan di rumah, mungkin yang ada membuat masalah besar di rumah juga. Nah, selain itu, kalau misalkan ya, itu jadi saya lebih memilih bertahan daripada saya menghindari bilang begini ini tapi membuat orang lebih karena keberadaan saya bilang tanpa semangat ya terus tanpa ada yang aja ya ada yang menjemput kan itu membuat orang membuat sekitar orang-orang keluarga aku itu jadi masalah besar jadi lebih baik bertahan dan ya baik untuk maksudnya ada 5 orang palsu bersama balita tapi ada juga 1 orang yang tidak asli kamu mau bilang balita lebih memilih yang mana kehilangan 1 orang yang asli terus sampai ke depan tapi lebih baik saya memilih 1 orang yang asli yang bisa menjadi teman benar-benar teman untuk saya daripada saya tidak menjadi teman yang palsu seperti kemarin palsu tersebut lebih memilih 1 orang. Mana yang balita pilih? Miskin atau kaya? Kalau jujur lah, saya ingin kaya. Apa alasan balita pengen kaya? Ya, kalau kaya itu bukan hanya sekedar kaya harta ya. Saya pengen kaya. Kaya hati itu maksudnya begini. Ya, saya ingin mendapatkan kebaikan untuk menjadi orang yang baik untuk siapapun, untuk bisa mendapatkan pertolongan dari siapapun yang memeriksa orang dan aku akan membantu semangat dan untuk kaya harta yang sudah pasti pengen bukan kayak hartanya itu bisa kayak banyak uang bisa untuk membuat itu terus bisa beli kalau itu fasilitas dari diri sendiri kayaknya bisa membantu orang lain untuk sedekah orang yang terus selain itu kalau jadi anak ya emang orang tua itu benar anaknya sukses tapi orang tua itu bukan hanya mengharapkan sukses harta tapi orang tua itu mengharapkan anaknya itu sukses dunia akhirat buat apa seorang anak itu dapat banyak seperti bagi kita lebih memilih tindas atau menindas itu kata-kata yang menyebutkan itu yang tidak pantas itu dilakukan kalau itu tidak mungkin sebagai yang saya tidak suka tindas karena saya tidak dan saya juga tidak suka menindas karena saya tahu orang juga punya itu buat apa menindas dan jadi tindas kalau ujungnya bakalan jadi masalah kita lebih baik karena saya suka keberanian masih diam atau melawan itu bagaimana kalau diam sering ya diam sering karena maksudnya itu melawan siapa jadi menghadapi siapa dengan melawannya ya ya kayak saat ada hal-hal yang kurang pas menurut kita tuh lebih memilih diam atau membantah gitu kalau orang ya reaksinya orang kayak kenal berbeda ya saya melawan ya awalnya mungkin saya mau bersyukur tapi kalau berbicara saya melawan tapi kalau menyuruhnya itu bermanfaat terus dia tidak terus menerus itu saya jalani aja terus selain itu konteks dalam hal misalkan dalam sebuah organisasi ada kan pasti ada banyak orang dari setiap orang itu diberi tugas masing-masing tapi ada beberapa orang yang tidak melaksanakan tugasnya saya lawan tuh orang itu dengan cara ngomong kamu kok ngerjain ini sih udah dikasih tugasnya kok gitu ya terus saya bilang selain kan udah ngelawan ya tapi saya pikir-pikir ya Allah kayak gini banget aku sampai ngomongin hal itu gini merasa bersalah sih aku jadi aku lagi diam habis itu kemudian terus sampai mikir kasihan juga sedikit ya kan orang itu kan sih bukan hanya tugas di organisasi ya tapi ada juga tugas di rumah ataupun di pekerjaan itu makanya membuat mereka itu tidak bisa ikut tugas di organisasi tersebut jadi saya kayak gitu saya itu sebenarnya orang yang tidak bisa diam sih kalau ada sesuatu yang buat saya rasanya pengen lah ngomongin ya gitu kan tapi kalau sih nggak mau omongan ya. Terus yang melawan ya iya jangan lanjut ya Mbak Dita tadi pertanyaan jadi yang akan melawan sekarang sebungkus roti untuk sendiri atau sebungkus roti untuk diri sendiri
nawarin kalau yang tawarin itu mana ya udah aku tim sendiri kan sendiri aja ya. Selain buat teman kan ya pasti ada adik misalnya di rumah itu kalau adik saya mungkin lagi main ya terus kalau pengen dibagi ya saya bagi ngajak makan bareng rotinya kalau apa ya adik saya apa ya nggak maksudnya lagi main terus akunya itu nggak pengen dibagi dulu ya karena mungkin lapar ya untuk diri saya sendiri diri saya. Apa hal yang membuat Mbak Dita tuh senang dan apa hal yang ingin Mbak Dita lakukan? Sebenarnya yang membuat aku senang dan bahagia itu tidak sedikit sedikit itu pengen hidup aku itu menjalani dengan cara aku tidak cinta dengan lawan jenis dulu dan ingin aku itu karena yang namanya cinta dengan lawan jenis itu mungkin aku lagi berjalan dan aku buat konsentrasi terganggu jadi itu yang ingin aku ubah yang ingin aku rasakan sebenarnya yang mau buat aku berjalan selain itu ada kan lokasi ya tapi tapi kalau penerapan saya jadi saya lagi menerapkan saya kepada siapapun terutama kepada diri saya dan membuat saya teman saya dan saya yang terbaik mau cowok mau cewek tapi kan saya menunjukkan pakainya karena ya soal ekspresi Masa sih? Ya. terus apa aku ditanya cita-cita itu saya banyak ya banyak orang kalau cita-cita pengen jadi apa ya mungkin pengen jadi apa dari dulu masih di TK saya pengen jadi polwan terus ya SD TK SD masih polwan SMP saya pengen jadi masih bersekolah masih bersekolah ya pas SMA saya pengen jadi guru. Kenapa pengen jadi guru? Ya karena untuk kan gurunya kan saya tahu ya jadi kalau itu harus tinggi Dia nggak tahu buat keuangan kita. sebelum saya kayak di guru saya tuh pengen kerja ini jadi posisi atau owner ya owner terus ini yang jadi kantor loh sebagai manajemen ya itu sebagai manajemen asistennya bos ya gitu pengennya jadi kantoran tapi sebenarnya tuh saya gitu kalau aku jadi sekolah pulangnya itu semalam nanti aku keluar dan kemungkinan nanti mau ngurus keluarga sendiri kalau bisa mungkin Dipastikan. jadi aku lebih memilih untuk jadi guru ini kayak guru SD jadi pengennya bukan SD kan ada dengan cepat SD pulangnya guru ya Jadi guru pulang. ya tapi karena tetap dibatas ya seperti itu kemudian sampai akhir Kayaknya masih sama-sama iya terus oke ini siapa sama Kalau apa sih yang membedakan Mbak Dita dengan orang lain? aku itu jadi gitu tapi saya lebih pengen Pasti ada bedanya. merasa aku itu sebenarnya yang begini tapi kenapa ya orang lain tidak begitu Aduh sakit banget. Jadi Mbak Dita tuh memiliki rasa kepedulian yang tinggi itu yang membedakan Mbak Dita dengan orang lain. Tapi Mbak Dita merasa orang lain nggak peduli sama Mbak Dita. Sebenarnya tuh sebenarnya tuh peduli sama Mbak Dita. Cuma mungkin Mbak Dita kurang membuka mata atau kurang merasakan karena Mbak Dita tertutup mungkin banyak sebenarnya. jadi tidak kepekaan lah ya aku sendiri tidak kepekaan tapi kalau orang Jangan jadi aku yang pasangan apa sih kurang dari itu dari waktu ini saya sering bisa dari waktu saya dengan melakukan hal yang saya rasakan dari sebelum itu dan saya lakukan pas dari sebelum itu sampai itu lagi itu saya bisa lebih melakukannya tapi sekarang saya dewasa semakin dewasa semakin tinggi dan saya belum bisa melakukan seperti itu lagi kenapa sesuatu apa yang membuat saya tidak seperti itu mungkin karena kurang kecil ya sampai ibunya banyak kesiapan udah cewek ya cowok terus itu aku tetap konsisten saya belum bisa konsisten sebenarnya saya itu rajin hanya saja saya mager
Berarti yang ingin dihilangkan tuh kemagerannya. terus suka nunda-nunda. Itu kayak jauh beda sama saya. Apa sih kelebihan mereka dan bagaimana mereka memanfaatkan kehidupan manusia? Saya itu suka menulis, dan saya sebenarnya suka membaca. Jadi kurang ya. Jadi saya sih yang namanya sesuatu kesukaan itu jadi dari pengaruh dari teman saya. Dulu saya waktu SMA suka membaca, suka menulis, itu sangat saya suka itu. Nah saya jadi terbawa. Tapi berapa? Udah kuliah, udah sekarang. Fotokopinya mana ibu mah? Mana ibu mah? Saya berani mencoba, tapi satu saya lain. Biasanya belum bisa konsisten. Gimana? Di mana? Ya. Apa yang sudah dilakukan? Dan saya punya resolusi di tahun 2019. Saya tidak harus apa ya, menjadi terlalu habis. Tadi saya harusnya bisa melakukan dengan saya kerjakan ini. Tapi saya belum bisa melakukan dengan benar itu adalah ini. Masih ada kekurangan. Bahkan rencana sendiri pun tidak terlaksana dengan sesuai apa yang dilakukan. Saya melakukan ini dalam hal ini supaya cepat selesai, tapi nggak jadi. Tapi udah melakukan yang terbaik hari ini apa dulu? Soalnya rasanya hari ini mungkin dari yang sangat deg-degan, sangat terburu-buru, dan tapi selesai ya. Dan membuat hari ini tuh yang sedih, marah, ngantuk, terus bingung. Apa sih? Banyak kurangnya. Apa yang perlu? Kenapa kita perlu memahami diri kita sendiri? Perlu, karena kalau bukan diri sendiri siapa lagi? Pentingnya memahami diri sendiri. Itu intinya sangat penting. Saya semangat dong ya, semangat. Kegiatan apa yang membuat energi kita terkuras? Kegiatan kalau energi kita kurang itu apa sih? Aku setiap pagi saya harus isi rumah seperti dari bangun tidur harus cuci piring, cuci baju, jemur pakaian, terus nyapu terus ya itu mandiin bocil, mandarin anak sekolah, ya akhirnya ada yang sekolah. Oh, udah kayak ibu rumah tangga ya. Jadi itu yang buat terkuras. Bahkan bukan hanya pas berangkat ya, pas pulang aja aku masih berputar itu kerja itu satu lagi harus aku lakukan lagi seperti pulang langsung nyapu kayak gini terus anak sebulan terus pas malamnya itu loh harus lebih sama kita. Tapi aku nggak pernah ada waktu untuk belajar, lebih ke kebanyakan perjalanan itu bisu terus sebenarnya tuh kayak gitu yang buat energi kita terkuras. Ya awalnya aku tuh rasa sendirian ngelakuin itu sendiri. Iya, emang. Kadang ada sih kalau misalkan yang kalau mama lagi apa ya mungkin lagi berhenti terus mungkin lagi nggak capek ya pengen ngebantuin aku cuma bisa ngebantuin nyuci piring doang. Kayaknya aku kalau dia doang nih kalau aku nggak ada di rumah misalnya gimana gitu atau hemat dikit itu dia apa ya jadi aja Ya, satu hal tentang diri Badita yang paling Badita tidak sukai dan ingin ya yang dihilangkan. Itu yang tidak disukai, yang ingin dihilangkan bukan dirubah tapi ingin dihilangkan. itu sama Udah denda gitu. ada juga Pertanyaannya kenapa? iya sih gue putar-putar kan Bagaimana cara Mbak Badita ngomong kepercayaan dengan orang lain?
Sebenarnya sih kalau menurut saya itu kebanyakan dengan kata-kata, tapi tidak seperti jadi orang yang jujur, terus menghargai, terus ya selain itu suka membantu meskipun kadang ada orang yang minta tolong aku, terus minta tolong sampai nggak terima kasih. Ya Allah, saya pengalaman pribadi saya juga, tapi orang itu pasti membutuhkan saya. Kalau saya juga menolongnya pasti kan, jadi tetap ditolong. Iya. Terus kena saya jujur kok, tapi aku minta maaf nih kalau aku ngomong di belakangnya unek-unek sih. Halo, siapa nih orangnya? Ya ada. Mungkin nanti itu berbaik. Lanjut. Bagaimana cara mereka menghadapi konflik dengan keputusan itu? Konflik itu banyak. Konflik dengan keluarga, pasti dengan pasangan. Iya. Kalau konflik dengan keluarga, saya itu sebenarnya lebih ke mengekspresikan emosi saya dengan siapa diri saya sebenarnya. Jadi dengan konflik dengan ya sampai sebenarnya bukan ngomong baik-baik ya, tapi lebih ke saya lebih emosi dengan kegiatan. Sebenarnya seperti saya sih. Saya nggak sengaja dia emosi emang terus nggak sengaja nih nendang gitu sampai ada sesuatu yang kopot begini itu tapi rasa bersalah dengan marah itu ya. Habis itu rasa bersalah ya. Terus tadi itu aku diam di kamar sendirian sambil nangis. Kenapa dengan teman sebenarnya aku juga tahu ya yang konflik apa dengan teman kenapa akan bisa walaupun ada sesuatu sama aku nggak aja itu sendiri. Kalau dari dia sama seperti dengan pun, tapi yang namanya itu pasti ada masalah. Kalau dalam pasangan juga, kalau dalam pasangan itu saya lebih suka nambah, terus menghilang, hilang, lagi sukanya dan bilang ya saya sendiri aku membosankan gitu atau apa, ngajak ketemuan. Jadi lebih suka menyebut dia. Sebenarnya sih bukan hanya orang yang pasangan. Ya, aku sebenarnya tidak masalah, tapi itu lebih ke bukan membuat saya itu untuk menguji ya terus untuk mengerjain lah buat kasih kayak ini aku tuh lihat Misteri ya berarti orangnya. ini sebenarnya lah bikin dia overthinking dulu nanti abis itu baru masuk kita. Bagaimana cara Mbak Dita menghadapi perubahan emosional yang cepat? Menghadapi perubahan emosional yang ya untuk menjadi kalian langsung menang ya langsung terus memikirkan ada itu loh ada kemarahan kadang kan namanya kemarahan sih ada sekian ya Masya Allah karena kau sebenarnya ada masalah pasti Allah Jadi ingat Allah hanya ketika ada masalah gitu. bukan bagaimana bukan hanya itu gitu ya ini lebih ke semangat ibadahnya loh pas ada masalah ya Astagfirullah, saya juga sih seperti itu. sama Lalu aku Mbak Dita mempercayai arti cinta sendiri. percaya arti cinta Kenapa? Arti cinta seperti apa yang Mbak Dita percaya? kalau cinta pasangan ya sebenarnya aku belum terlalu percaya ya karena saya sudah berpengalaman kadang dekat sama orang kadang cinta sama aku nih tapi dia ngomongin aku itu aku nggak percaya terus apa yang kata lagi nih apa yang mau cintanya saya tidak percaya langsung jadi saya menguji nih dulu terus kalau saya cinta itu sama dia cinta kepada aku seperti itu meskipun ya sebenarnya saya juga banget kalau sering disuruh-suruh ya sama mama saya tapi aku itu yang mama saya ya kalau saya bukan tapi kalau yang itu enggak saya tidak terlalu suka nggak tahu aku juga pernah kalau disuruh sama bapaknya apalagi gini aku sering ya disuruh sama mama saya ya terus apa ya artinya orang ada bapak di rumah gas habis aja nungguin aku pulang kalau aku nggak di rumah loh Nah itu kamunya. ya maksudnya Enggak yang lain. ya kenapa maksudnya kan gas habis ya gas kenapa harus nunggu apa ya kenapa harus nunggu saya pulang dulu untuk beli gas kenapa nggak nyuruh papa begitu loh ya kan sedangkan tabung gas emang berat mungkin kenapa nggak nyuruh suaminya sendiri malah nungguin anaknya gitu loh padahal kan anaknya mungkin kesampaian habis kuliah atau habis ada kegiatan apa di sekolahannya tapi masih aja tetap kayak gitu Berarti kurang mengerti gitu. ya kurang dimengerti tapi ya nggak apa-apa sih
capeknya aku lebih biasa daripada capeknya orang tua, karena orang tua itu capeknya lebih berat tidur, terus capek pikiran, capek fisik, dan aku memahami itu meskipun pas disuruh sambil emosi, tapi emosi aku itu sebentar, emosi nangis ya, emosi sambil mengeluarkan air mata gitu loh, karena emosinya tersebut jadi capek kayak gitu loh. Apa arti komitmen menurut Mbak Dita? Arti komitmen ya, komitmen itu kan membuat kesepakatan bersama ya. Ya saya itu juga orang yang tidak bisa yang satu begini, karena saya takut saya tidak bisa menjalankan komitmen tersebut dan kecewakan ya, saya takut kecewakan orang lain. Jadi lebih baik gak usah beri komitmen apapun itu seperti itu kan, oh ya, jadi karena dari saya sendiri lebih suka, maksudnya untuk saat ini ya, lebih pengen fokus ke diri saya sendiri tanpa adanya komitmen dari orang lain. Tapi yang ada saya fokus diri sendiri, tapi sampai pusing dengan komitmen, pusing dengan waktu itu, malah lebih banyak yang kita tidak bisa melakukan orang lain. Ya, jadi lebih baik kita seperti itu. Kalau keputusan aku menurut saya karena tidak akan pernah terjadi. Jadi apa saya nggak boleh melaksanakan? Aku nggak boleh makan bareng Mbak. Boleh sih, tapi gimana ya kalau sering terjadi nih, soalnya kalau misalnya ada temen nih ngajakin rencana kita ke sini yuk, ini nanti di sini gitu, tapi gak terlaksana, ya gak terlaksana karena itu maksudnya dan saya bisa Iya. ya. Lalu apa ada tempat yang Mbak Dita merasakan Mbak? Kalau tempat itu yang membuat rasa nyaman itu ya tempat yang bisa masak, ada yang tempat yang bisa menerima saya misalkan ke temannya, biasanya karena dia kita aku ke dalam kelas saya lebih ke teman itu kan saya yang perempuan yang besar ya, itu tempat ternyaman pasti dalam pertemuan tersebut saya cerita memang buat pikiran bagi saya itu lebar ya, tetapi ada apa yang cerita yang terlalu emosi, namanya cerita kan sih ya, Tapi itu membuat hati Mbak Dita gitu. karena Apa sih Mbak? kalau sesuatu yang membuat pikiran gak enak itu tidak diceritain saya pernah terus selain itu ya aku pengen diajak jalan-jalan, tapi lebih ke jalan-jalannya ke tempat yang suka dengan enak orang gitu ya, tapi belum terlaksana. Pertanyaan berikutnya, apa yang Mbak Dita lakukan saat Mbak Dita itu merasa sedih, galau, kacau itu Mbak Dita ngelakuin apa? Pertanyaannya terbanget ya. Habis sama Video sama, iya. Jadi jawabannya itu sama-sama semua sih. sedih, galau, sama kacau. Ya, nangis, itu nangis terus ngomong. Kalau galau, kacau, sedih, pasti kepalanya pusing kan. Tidur. Jadi Mbak Dita lebih memilih melakukan tidur kalau merasa itu semua. Ya meskipun ini ya, kalau dalam keadaan kacau itu kalau pas saya belum melakukan kerjaan rumah seperti nyapu ataupun nyuci, ya saya tetap lakuin sih, nyapu sambil nyetirin, bahkan sambil nangis. Kalau ada orang tua lihat bukannya aku langsung buat, biasanya banyak belajar dilakuin katanya gitu gitu aja. Itu kan misalkan kacaunya itu dengan teman atau kacaunya dengan pasangan, kalau kita soalnya pas dengan orang tua sendiri juga, kalau itu juga sama nangisnya itu campur marah sebenarnya ya, karena saya itu orangnya pemarah banget. Saya itu hari Selasa, Enggak loh, gak kelihatan marah-marah sih. tapi makasihnya parah tuh. Tapi oh ya ada gini, aku dulu kayak jadi orang yang serius, yang kemungkinan lihat biasa aja, tapi belum bertindak melakukan yang banyak terus bertindak. Ini yang kalau misalnya kita mulai prestasi ini nih, terus nggak mau cerita ke orang, maksudnya nggak mau cerita ke orang, karena takut sendiri kalau prosesnya kamu itu ada yang orang tahu, yang ada gagal. Tapi yang namanya orang cari sesuatu pasti kan ada kegagalannya, kan kegagalan itu kan kalau seperti kalau kita itu benar-benar berjuang, karena orang yang tidak pernah gagal itu orang yang tidak pernah berjuang. Udah sih. Terus apa yang mau ngomong? Ya, Itu misalkan pesan ya. apakah ada pesan untuk semua yang nonton podcast ini Mbak Dita? Dari Mbak Dita? Ya. Itu kalau yang Kata-kata hari ini Mbak Dita kasih paham. ya. Ya. Nih. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kalau apa sih? Karena kayak
Ya, oke. Jangan terlalu larut dalam kesedihan hanya karena tidak ada orang yang peduli padamu. Dan hidup itu tidak boleh berhenti kalau tidak ada orang yang peduli padamu. Katakanlah, bahagiaku tanpa syarat, bahagiaku tanpa rekayasa. Oke, untuk pesan saya pada podcast kali ini, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Hidup tidak boleh berhenti hanya karena tidak ada yang peduli. Katakanlah, bahagiaku tanpa syarat, bahagiaku tanpa rekayasa. Sukses itu penting, tapi bersyukur jauh lebih penting. Masya Allah. Udah Mbak, apa ada lagi? Ya, Semoga bermanfaat. aslinya saya masih ingin banyak pertanyaan sama Mbak Dita, cuma karena waktu nggak memungkinkan ya Mbak. Jadi kita akhiri dulu perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam. Berapa itu? 1 jam. Ya,